sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Dan mengawali tahun 2023 ini, semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Amin. Dan mengawali tahun 2023 ini podcast perdana saya bersama narasumber istimewa. Podcast pertama narasumbernya ini dulu saya juga pernah ya menjadi anak buah beliau. Lebih dari 6 tahun ya kayaknya ya, tapi kita sudah 8 tahun dan kita terpisahkan oleh ruangan. Waktunya nggak ruangan. Teman partner kerja yes. Good job. Yes. Nah, Bu Retno, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, sehat bugar produktif. Sehat, bugar, produktif. Nah itu Teman Diska juga. Amin. Nah, tahun 2023 ini ada resolusi atau kegiatan-kegiatan apa aja nih Bu di Kesejawar nih? Oke, baik. Ini belum menyapa. Oh iya, silakan disapa dulu ya. Oke. Saya cuma ya, baik untuk kebetulan saya di Subkor pengelolaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Banyak ya. Ya, ada 3 kegiatan utama, yaitu pengelolaan kesehatan lingkungan, kemudian yang kedua adalah kesehatan kerja, dan terakhir adalah kesehatan olahraga. Ada kesling, ada kesehatan olahraga dan juga ada kerja dan juga yang kota sehat. Oh iya, penyelenggaraan kota sehat. Hampir lupa ya beliaunya, kebanyakan kerja. Oke, untuk kegiatan yang pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sendiri, ada apa aja nih nanti di tahun 2023 nih? Baik, untuk 2023 mungkin ada yang pertama tetap ada pengelolaan limbah pasienkes. Jadi ada fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tidak hanya pelayanan kepada pasien saja, tetapi juga limbahnya itu kita juga mengkoordinasi dengan petugas sanitasi yang ada di pasienkes. Fasilitas pelayanan kesehatan ada rumah sakit, ada puskesmas. Nah itu limbah-limbah yang dihasilkan dari pelayanan di rumah sakit maupun di puskesmas itu kita koordinasikan harus aman dan dibuang. Itu kalau ada limbah cair dan limbah padat ya, kalau limbah cair itu harus diolah dulu di ipalnya, kemudian sebelum dibuang ke badan air atau sungai itu harus memenuhi syarat. Biasanya ada kontrol sungai, kolam kontrolnya, jadi ada ikan. Biasanya kalau ikan hidup maka baru bisa dibuang ke. Berarti aman gitu ya. Oke. Kemudian untuk limbah padat, limbah medisnya, misalnya itu kalau limbah padat ada 2 ya, ada yang limbah biasa non medis dan juga ada medis. Kalau medis itu bersifat infeksius itu harus dimusnahkan. Biasanya harus dimusnahkan di insinerator kalau punya insinerator. Kalau tidak punya insinerator berarti harus dimusnahkan oleh rekanan. Oh, pihak ketiga. Pihak ketiga. Dan ini juga harus ada MOU-nya. Nah, MOU-nya tetap kita pantau, harus tetap berlaku, dan itu nanti kita laporkan setiap bulannya, tetap ada laporan. Jadi terkontrol terus gitu ya, Bu Retno. Tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua ada penyemprotan lalat di TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Itu biasanya kita lakukan saat populasi puncak lalat, biasanya musim hujan atau musim buah. Kalau banyak buah, terutama jeruk gitu ya, kan banyak lalat. Ada yang manis, ada yang datang gitu kan. Kalau saya manis gitu, saya nggak dikerubui lalat loh ya. Oke, lanjut khusus soal. Karena you kan istimewa. Saya memang terlalu istimewa ya. Oke, ada penyemprotan lalat. Kemudian ada pendataan rumah. Ini pendataan rumah ini sebenarnya tiap tahun kita lakukan. Di Kota Madiun, alhamdulillah sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya dilakukan oleh kader RT. Nah, kader RT ini merangkap juga kader Jumante. Biasanya tiap bulan memeriksa ke rumah-rumah kawan Diska mungkin ya, untuk memeriksa jentik dan juga saling mengingatkan ya, sekarang mulai banyak naik kasus DBD. Musim hujan juga ya. PSM 3+, mungkin plus-plusnya lebih banyak lagi ya, karena sekarang semakin banyak inovasi
di rumah mungkin bisa melihara ikan ya, yang menggunakan kelambu, M-nya banyak sekali. Oke, Ya. Nah ini kemudian kalau pendataan rumah itu nanti hasilnya didata oleh kader, kemudian dikumpulkan oleh petugas puskesmas, di-entry ke aplikasi Rumahku. Jadi kita punya aplikasi untuk mendata rumah itu, inovasi termasuk inovasi ini dibuat aplikasi Rumahku. Jadi bisa di-entry ke situ datanya, kemudian dari petugas bisa mengambil laporan yang dibutuhkan. Jadi semua data-datanya di-entry dimasukkan, kemudian petugas walaupun puskesmas maupun dinkes itu bisa mengambil laporan yang diperlukan. Misalkan ada rumah yang tidak siap berapa persen, masih berapa persen, kemudian yang pokoknya yang kurang baik ataupun yang baik itu nanti akan dapat dipantau dengan jelas. Oke, berarti ini aplikasi Rumahku ini terintegrasi dan juga sudah lengkap gitu ya, Bu Retno. Nah, untuk tadi disinggung Bu Retno soal pendataan rumah sehat. Nah, apa aja nih rumah sehat yang kalau ada, pasti kan ada petugas ya, ada di kader tadi untuk mengunjungi rumah-rumah yang ada di wilayahnya. Apa aja nih yang dilakukan? Jadi, selain mendata rumah, daftar rumah sehat itu ada variabel, juga melakukan pendataan rumah STBM. Jadi wawancara atau ada pemeriksaan? Ada wawancara, ada observasi. Selain wawancara, observasi itu melihat sekitarnya. Jadi kalau misalkan jarak WC dan sumber air, penyebabnya sumber air, maka minimal 10 meter dilihat. Kalau mungkin jaraknya udah jauh di tempatku kan, kita harus cek secara langsung, jadi terpercaya datanya. Tapi kalau dari sumber air sama apa tadi Bu, yang pencemaran tadi kurang dari 10 meter gitu, gimana? Dikhawatirkan kan mikrobanya masih bisa berpindah tempat. Kalau kurang dari 10 meter akan terjadi pencemaran air. Jadi nanti akan diketahui dari situ gitu ya, Bu Retno, dan itu nanti akan dilaporkan ke puskesmas dan akan ditindaklanjuti gitu ya. Oke, nah tadi kan disinggung sedikit nih sama Bu Retno soal STBM. Nah, kemarin nih ya, tahun kemarin Kota Madiun sudah mendeklarasikan kalau Kota Madiun ini sudah STBM dan diakui secara provinsi dan juga nasional. Nah, apakah di tahun ini itu kita tetap harus mempertahankan itu atau ada pendataan lagi tentang STBM atau bagaimana? Oke. Untuk deklarasi STBM kita alhamdulillah nomor 4 se-Indonesia ya. Se-Jawa Timur kan nomor 4. Ini pelopor ya berarti ya. Dan kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan juga bahwa wali kota terkait dengan STBM ini sampai diakui di tingkat nasional. Oke. Untuk STBM ini karena merupakan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, jadi harus tetap diberdayakan, dipantau, dan juga ini dijaga terus. Dia harus diterapkan gitu ya. Terus karena 5 pilar ini terutama ini ya, pilar-pilar yang berhubungan dengan perilaku tadi ya. Jadi itu perdengarkan yang pertama ada, masih ingat? STBM. Yang pertama, buang air besar sembarangan. Terus kita sudah deklarasi ODF ya, Open Defecation Free, jadi sudah terbebas dari buang air besar sembarangan tahun 2014. Jadi harus kita tetap jaga, jangan BAB sembarangan, jadi harus di WC yang sehat. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ini saya seperti ujian ya kayaknya. Nanti buat tesis. CTPS, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ya, karena di pandemi kemarin ada nikmat yang luar biasa untuk kita. Ada hikmahnya ya. Dan nikmatnya karena dulu susah sekali untuk mengajak kawan Diska dan semua masyarakat itu untuk cuci tangan pakai sabun. Dengan adanya pandemi maka otomatis akan belajar dan menerapkan CTPS, betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga, pengelolaan makanan minuman yang aman. Jadi kita Kota Madiun ini, saya kok deg-degan ya. Sudah ini ya, ada PDAM. Kemudian kalau di kota itu lebih mudah, sebenarnya lebih enak. Air isi ulang juga sudah banyak. Kemudian air kemasan yang bermerek-merek itu juga sudah banyak di Kota Madiun dan gampang cara mendapatkannya. Jadi, insya Allah air bersih aman gitu ya. Air bersih untuk aman. Kemudian yang keempat adalah
pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Madiun juga sudah insya Allah bagus karena ada TPS dan jaraknya terlalu dekat. Jaraknya sudah dekat-dekat, ada TPS, ada TPA, kemudian di TPA sendiri pun banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun. Kalau pengen sauna, pengen langsing, yang langsung pengen langsing itu bisa masuk sauna di TPA. Kemudian ada juga ini apa? Biogas. Jadi ada dapur umum yang kemarin diresmikan oleh Pak Wali Kota Madiun ya. Nanti boleh masak di sana. Jadi setelah makan langsung kemudian masuk sauna, kurus lagi gitu ya. Gitu. Oke, jadi TPA itu nggak hanya untuk tempat pembuangan akhir atau sampah aja ya, tapi juga bisa ada manfaat-manfaat untuk ini apa? Teknologi tepat guna. Itu kemarin juga kita dapat nilai plus-plusnya yang banyak dari STBM. Itu termasuk salah satunya adalah penerapan teknologi tepat guna. Jadi pengelolaan sampah ya. Jadi sampah juga berguna ini ya bagi masyarakat. Sampah berkah. Jadi bukan musibah. Sampah bukan musibah, tapi sampah berkah yang ada di Kota Madiun ya. Kemudian yang kelima, pengelolaan limbah cair ya. Lulus rumah tangga. Promkes harus apa? Oke. Pengelolaan limbah rumah tangga. Iya. Di Kota Madiun juga sudah alhamdulillah banyak sekali kemarin yang tahun kemarin itu pembangunan apa ini gorong-gorong. Itu kan salah satunya untuk memperlancar limbah cair. God ya yang kalau nggak tahu drainase itu God kalau ada drainase aja kalau kan nanti jadi kambing itu alhamdulillah sudah terbangun dengan baik dan koordinasi. Jadi jenis itu tidak hanya berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tetapi banyak OPD terlibat terkait lintas sektor dan juga lintas program. Mungkin kalau intern dan lintas program itu sangat mendukung pencapaian STBM ini. Nah, makanya harus tetap dipelihara dan tetap kita koordinasi juga semua lintas sektor OPD terkait untuk tetap mempertahankan STBM. Oke, jadi keseling tadi ada beberapa kegiatan ya Bu Retno, ada pengelolaan limbah, kemudian ada pendataan rumah sehat, kemudian ada kegiatan penyemprotan lalat. Nah, selain itu, apakah ada lagi Bu Retno? Ada lagi ya, SKAM RT. SKAM RT, apa itu SKAM RT? Surveillance kualitas air minum rumah tangga. Surveillance kualitas air minum rumah tangga. Ini kita baru mulai tahun 2020 terakhir akhir tahun itu ada program dari pemerintah. Kalau di awal namanya studi ya, kalau dilakukan terus-menerus akhirnya disurveillance karena air minum ini juga salah satu yang mendukung STBM tadi yang pilar keempat, pengelolaan air minum dan makanan yang aman itu sangat mendukung di situ. Makanya kenapa pemerintah pusat itu sangat mendukung untuk SKAM RT ini, surveillance kualitas air minum rumah tangga. Dan ini dilakukan. Soalnya tahun 2020, 2021, 2022 juga sudah tetap dilakukan. Itu untuk seluruh rumah tangga atau hanya sebagian Bu Retno? Hanya di sampling. Tapi sampling itu diharapkan mewakili semua rumah tangga yang ada di Kota Madiun gitu ya. Untuk tahun kemarin itu hanya 7 parameter kalau tidak salah. Tahun ini, untuk tahun 2023 ini akan ditambah lagi menjadi 17 parameter. Jadi biar lebih lengkap hasilnya dan bisa dianalisa lebih lanjut. Oke, dan 17 parameter ini yang memeriksa petugas kesehatan, petugas puskesmas dan dinas kesehatan sendiri atau ada pihak ketiga? Iya, kita sendiri karena puskesmas itu punya alat namanya Sankit Sanitarian Kit yang bisa dimanfaatkan. Kemarin belum pernah dimanfaatkan karena kelemahannya di reagen. Reagen itu memang mahal harganya dan saat beli pertama kali memang ada sampelnya sedikit, kemudian sudah habis digunakan, jadi harus diadakan lagi. Itu yang mungkin kemarin belum dimanfaatkan secara baik oleh teman-teman. Dan ini nanti akan dilaksanakan kira-kira bulan apa nih Bu Retno? Biasanya bulan terakhir. Oktober November gitu. Jadi nanti kawan Diska yang rumahnya Kota Madiun, nah nanti akan mungkin ada yang kena sampling gitu ya Bu Retno untuk pendataan SKAM RT ini. Ada beberapa pemeriksaan gitu ya, biologi, fisika dan kimia. Oke.
Dan tadi sudah disebutkan Bu Retno bahwa tahun kemarin juga sudah ada dilakukan ya untuk skam RT ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit Bu Retno, hasilnya bagaimana sih kualitas air minum yang ada di Kota Madiun? Tadi kan ada 3 jenis pemeriksaan, ada fisika, kimia, dan biologi. Yang fisika dan kimia ini tidak ada masalah. Insya Allah fisika itu fisik itu ya, fisiknya biasanya hanya pH, kemudian suhu, kemudian TDS dilihat ya, dilihat itu sudah bersih, tidak berwarna, tidak berasa, itu biasanya fisiknya. Kemudian kalau kimia berbagai parameter banyak, ada krom, ada besi, ada jadi macam-macam. Kemudian yang terakhir dalam mikrobiologi itu ada E. coli dan coliform. Nah, bedanya E. coli dan coliform, kalau coliform itu pencemaran dari lingkungan, tapi kalau E. coli itu dari tinja manusia. Nah, hasilnya yang coliform ini kemarin yang lumayan masih 21%, masih ternyata masih tercemar. Nah, ini indikatornya apa kalau tercemar? Hasilnya harusnya kalau E. coli atau coliform itu harusnya 0. Nah, ternyata kemarin hasilnya tidak 0 tapi ada angka. Ada angkanya. Jadi itu tandanya adalah tercemar. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan ya Bu Retno? Nah, sebenarnya kalau E. coli itu direbus sudah hilang. Sebenarnya, mikroba itu direbus sudah mati dan sudah hilang. Tapi ternyata kemarin kita itu meriksanya air minum, jadi air siap minum. Air ditaruh di gelas, kemudian baru kita periksa. Jadi posisinya kita tidak mengambil di sumber airnya, tetapi air siap minum untuk masyarakat itu kita ambil. Nah, ini mungkin ada 2 kemungkinan. Bisa yang pertama adalah airnya memang benar mengandung E. coli, atau yang kedua bisa jadi gelas atau alat untuk minumnya itu yang masih ada kumannya, bakterinnya gitu. Makanya dua-duanya harus bersih dan harus bebas dari E. coli. Kalau kadang soalnya kita kemarin pengalaman ya, lihat di rumah masyarakat itu ternyata gelasnya itu juga banyak yang kotor, padahal itu kan dipakai tiap hari. Kadang kalau nggak dipakai tetap harus dicuci dan dikeringkan gitu nih. Jadi salah penempatan itu juga jadi E. coli-nya. Padahal yang diminum ke tubuh itu tidak dari sumbernya, tapi yang siap diminum gelasnya tadi. Iya, berarti nggak cuma hati-hati. Airnya aja, tapi juga sarananya ya, tempatnya. Ini juga perlu diperhatikan. Oke, jadi hati-hati. Ada lagi Bu Retno mungkin di kegiatan keseling ini, atau sudah berlanjut kita ke kegiatan kesehatan, kerja dan olahraga? Ini saya suka lah yang ini, olahraga ini. Oke, lanjut aja nanti. Next. Kok begitu? Kalau saya ngomong olahraga kok begitu? Soalnya percaya nggak percaya, kayaknya sudah download aplikasinya tapi nggak pernah dilakukan. Karena waktu syuting itu. Oke, berlanjut Bu Retno. Untuk yang kedua adalah pelayanan kesehatan olahraga. Jadi nanti akan ada pengukuran kebugaran mulai dari ASN, PD juga. Mungkin kami harapkan juga masyarakat juga tetap bisa melaksanakan pengukuran kebugaran dengan mandiri ya. Pakai aplikasi Sipgar. Nanti dicek lagi. Ya, suka juga tugas-tugasnya ya, tidak hanya tidak hanya menghimbau masyarakat, tetapi juga dimulai dari diri sendiri. Aduh, tersinggung saya ya. Kemudian juga selain olahraga tadi ya, selain olahraga, pengukuran kebugaran juga ada ini K3 perkantoran, K3 keselamatan kesehatan kerja. Oke, jadi tidak hanya bekerja orangnya aja, tetapi kesehatan keselamatan kerjanya juga, kantornya itu juga kita cek biasa. Kemudian KTR, ini memang ya baru ini geser ke tempat kami untuk KTR kawasan tanpa rokok. Sebenarnya kita sudah punya perda. Gak apa-apa. Oke, lanjutkan Bu Retno. Curhatnya nanti ada. Lanjutin dulu. Oke, perda KTR. Iya, perda KTR. Kita sudah punya perda KTR udah lama banget, dan mungkin ini ya tahun 2012, kemudian dirubah lagi 2018. mundur. Nah itu perubahannya hanya nomenklatur aja, karena nama Dinkes kan lebih lengkap lagi, lebih panjang gitu. Nah
itu sebenarnya KTR dan KTM waktu itu. KTR Kawasan kawasan tanpa tanpa rokok. rokok, kalau KTM kawasan terbatas merokok. Nah sekarang sebenarnya sudah tidak ada KTM lagi. Jadi Semuanya KTR gitu. harusnya semuanya Oh. KTR. KTR ini bedanya apa sih dengan KTM? Apa? Kalau KTR itu tidak boleh merokok sama sekali. Kalau KTM itu masih diperbolehkan merokok tapi ada tempatnya gitu kan ya. Iya, Saya kayak ujian skripsi ya. kan mantan, jadi harus dicek. Duh. Ingat nggak gitu? Mantan kekasih. Oke, kemudian Ya, Retno lanjut. Itu ini ya, Mbak. Jadi semua kantor kalau kemarin di perdanya itu hanya 4 aja yang KTR ya. Jadi pendidikan, kesehatan, kemudian tempat-tempat umum dan mainan anak, permainan anak itu harus KTR. Jadi tanpa asap rokok, tidak boleh ada merokok, tidak boleh ada smoking area. Untuk harus sekarang ada peraturan baru mungkin ya, harusnya semua kantor itu juga KTR. Apalagi di tempat tertutup itu juga harus KTR. Jadi tempat rokok jauh sekali jauh sekali dengan perkantoran, itu tidak boleh merokok gitu. Apakah nanti ada sosialisasi lagi Bu Retno untuk ini? Untuk- Supaya kantor-kantor ini juga KTR nih. Karena kita perwalnya belum buat, nah itu. Oh, Kan sebenarnya kita yang sudah ini buat, kita baru perda ya, iya, belum baru perwalnya perda, jadi belum. harus dibuat perwal. Jadi, lebih rinci lagi Oke. secara teknis juga, pengawasannya dengan lebih jelas. Ada tim pengawasnya, ada tim penegak hukumnya kalau terjadi pelanggaran. Nah itu memang harus dibuat perwal sehingga dapat diuraikan secara rinci dan jelas. Kita nanti tunggu saja. Ada sanksinya gitu ya Bu Retno. Ini dalam proses. Hati-hati ya perokok-perokok di luar sana. Nanti di rumah sehat pun juga Oh begitu. tidak mendukung rumah sehat kan, Iya KS-nya, betul kan. gitu. Harus Karena indikatornya ada, tidak boleh ada yang merokok gitu ya. anggota rumah tangga tidak merokok di dalam rumah. Atau tidak ada merokok atau tidak boleh merokok di dalam rumah. Tidak boleh ada anggota keluarga yang merokok. Kalau dulu kan masih diperbolehkan asal tidak di dalam rumah. Tapi kalau yang indikator sekarang itu sama sekali tidak diperbolehkan. Pinter ya saya. Oke, Bruno, tadi kalau di Kesdaor itu ada pengukuran kebugaran bagi pekerjanya dan juga ada K3-nya untuk kantornya gitu ya, dan juga ada KTR tadi yang nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut. Nah, untuk yang kegiatan ketiga nih, Bro. Terakhir adalah penyelenggaraan kota sehat. Mm-hmm. Nah, tahun ini adalah waktunya verifikasi nasional. Jadi untuk kota sehat ini ada tahun ganjil, tahun genap. Kalau tahun genap itu tingkat provinsi, kita hanya mendapatkan penghargaan bahwa kita siap maju ke nasional. Nah, kalau penghargaan resminya dari pusat itu hanya tahun ganjil. Jadi ini tahun kita. Rencananya kita mengajukan penghargaan Wistara yang kedua. Wistara yang kedua, kita belum persiapan. Sebelumnya berarti sudah mendapatkan Wistara sudah pernah, kita sudah mendapatkan Wistara. Jadi yang pertama dulu Padapa, yang pertama dulu, kemudian Wiwerda, kemudian Wistara S1. Nah, ini kita saat itu paling tinggi ya Bu? Iya, paling tinggi. Wistiadatara tadi. Wistiadatara. Oke. Bukan itu ya kepanjangannya. Wistara. Oke. Tadi disinggung 9 tatanan nih Bu Retno. Iya. Apa Jadi aja, Bu? nanti akan ada rapat-rapat penyusunan dokumen. Jadi harus dibuat dokumen. Oke. Oh, berarti ada harus menyusun profil-profil seperti itu kan? Seperti kalau lomba-lomba itu ada penyusunan dokumen. Ini beda terkait terlibat banyak karena banyak tatanan. Jadi ini bervariasi, dulu ada 7 tatanan, kemudian 10 tatanan. Nah sekarang fix yang baru nanti akan ada peraturan presiden. Itu ada 9 tatanan. Ini baru, makanya saya juga belum. Tatanan yang pertama adalah kehidupan masyarakat sehat mandiri. Kemudian yang kedua adalah permukiman dan fasilitas umum. Nah ini biasanya nanti akan ada lokus. Kita milih beberapa kelurahan yang akan dijadikan kunjungan tim dari pusat maupun dari provinsi. Kemudian ada pasar. Nah, kita harus punya pasar sehat.
kita nanti upayakan juga. Termasuk pasar itu kan tempat-tempat umum, maksudnya juga KTR. Nah, kawan-kawan Diska tahu sendiri toh lokasi pasar kita, jadi bagus loh pasar kita ya. Nah itu KTR enggak gitu, masalahnya gitu. itu ya. Nah, nanti sosialisasi lagi kan. Siap untuk pasar sehat ya. Kemudian ada satuan pendidikan, mulai dari ada PAUD, mulai sejak PAUD itu sudah ada nilainya nanti di sini sampai dengan perguruan tinggi, jadi masuk gitu. Kemudian pariwisata, jadi kita alhamdulillah sudah banyak ya di Kota Madiun, walaupun tidak punya sumber daya alam untuk pariwisata, tetapi kita menciptakan, membuat pariwisata. Pengunjungnya juga iya. banyak banget ya. Wow ya. Karena ada apa lagi Bu Retno? Ada transport, tatanan ke-6 adalah transportasi dan tertib lalu lintas jalan. Kemudian yang tatanan ke-7 adalah perkantoran dan perindustrian, yang tadi harus punya K3, harus KTR tadi nanti yang ini arahnya, makanya kenapa saling mendukung ya kegiatannya. Kemudian ada perlindungan sosial, kemudian yang terakhir adalah pencegahan dan penanganan bencana. Walaupun Kota Madiun mungkin kayaknya nggak ada bencana, tapi tetap kita punya tim untuk pencegahan dan penanganan bencana. Wah, ini kita sama-sama berdoa nih ya, semoga tahun ini Kota Madiun kembali meraih penghargaan Kota Sehat Wistara yang kedua ya. Tetap dengan dukungan kawan-kawan Diska. Tidak hanya pemerintah tapi juga kawan-kawan Diska tetap harus mendukung terwujudnya Kota Sehat di Kota Madiun. Kota kita tercinta. Kota Madiun tercinta. Oke. Terakhir Bu Retno, apa nih pesan untuk kawan Diska yang ada di sana nih? Oke, tetap untuk kawan-kawan Diska tetap jaga kesehatan, baik kesehatan diri dan lingkungan. Jangan tetap lingkungan terjaga. Kemudian jaga kebugaran, bagaimana melihat kebugarannya? Pakai aplikasi Sipgar. Kemudian yang terakhir adalah tetap mendukung Kota Sehat untuk mencapai Wistara kedua pertama. Dan nanti juga akan ada pendataan rumah sehat dan skam RT ya Bu Retno yang siap untuk dikunjungi. Terima kasih Bu Retno hari ini sudah hadir di podcast Kawan Diska. Semoga nanti semua harapan program-program kegiatannya tercapai semua. Amin. Dan tetap support dari perempuan. Saya tetap support lah ya. Oke. Demikian tadi info sehat untuk hari ini bersama Bu Retno Dwi Wahyuni ST. Beliau adalah Subkor Kesling Kesia Ordinasi Kesehatan PB dan KB Kota Madiun. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye.